Halo semuanya, di awal perkuliahan kita akan memulai untuk membahas materi kita yang pertama, yaitu bab yang ke-1, mengenai pengendalian internal dan akuntansi untuk kas. Oke, jadi kita akan lebih memfokuskan kepada beberapa hal. Yang paling pertama, kita akan membahas dulu mengenai pengendalian internal itu sendiri, kenapa menjadi penting untuk sebuah pengendalian internal diterapkan dalam sebuah perusahaan. Oke, kemudian nanti pengendalian internal itu bakal mencakup dua hal. Yang pertama, pengendalian atas kas kecil. Yang kedua, itu untuk bank. Nah, kita akan mulai satu persatu dulu untuk materinya. Jadi, dua materi besarnya yaitu kas kecil dan bank untuk bab yang pertama ini. Oke, kita mulai dari pendahuluannya dulu. Saya bacakan yang ada di screen. Sistem pengendalian internal yang dirancang dengan baik akan dapat mendorong ditetapkannya kebijakan manajemen. Selain itu juga dapat mendorong terciptanya efisiensi operasi, melindungi aktiva perusahaan dari pemborosan, kecurangan, pencurian, serta menjamin terciptanya data akuntansi yang tepat dan bisa dipercaya. Jadi, secara garis besar, sistem pengendalian internal itu tujuannya baik, agar kegiatan-kegiatan di perusahaan, terutama untuk operasional, keuangan, semuanya dapat dikendalikan dengan baik. Sehingga nggak ada yang namanya pemborosan, nggak ada yang namanya uang dikorupsi, ada uang yang dicuri, dibawa lari, dan lain sebagainya. Itu satu sisi seperti itu. Di sisi lainnya, jika pengendalian internal terhadap sebuah perusahaan itu baik, otomatis data-data yang dibukukan atau yang direkam atau yang dicatatlah oleh bagian accounting atau akuntansi itu lebih tepat, lebih akurat, dan lebih accountable, lebih bisa dipercaya, seperti itu. Jadi penting untuk sebuah perusahaan kalau punya pengendalian internal yang baik, itu efeknya akan sangat-sangat positif, baik dari segi pencatatan, dari segi operasional, dari segi masa depan perusahaan, seperti itu. Nah, kita lanjut. Ada 7 buah prinsip pengendalian internal yang pokok, yaitu meliputi pertama, penetapan tanggung jawab secara jelas. Jadi si A kerja apa, si B kerja apa, si C kerja apa, semuanya punya job desk yang masing-masing, semua punya tanggung jawabnya masing-masing. Oke, yang kedua, penyelenggaraan pencatatan yang memadai. Jadi selain tanggung jawabnya jelas, kemudian harus juga untuk data-data yang nantinya akan dicatat oleh accounting, semuanya harus tersedia. Ya, jadi seorang accounting itu tugasnya hanya membukukan. Jadi kalau accounting membukukan sebuah transaksi harus memiliki dokumen yang jelas. Jadi kalau kalian ingat di PA1 kemarin, sebuah transaksi nantinya akan direkam oleh accounting, which is yang paling pertama adalah jurnal. Nah, dari transaksi ke jurnal, di tengah-tengahnya itu ada bukti transaksi. Oke. Bukti transaksi ini harus jelas, maka di sini dikatakan penyelenggaraan pencatatan yang memadai. Oke, yang memadai ini, pencatatan yang memadai maksudnya gimana? Sebuah pencatatan bisa memadai jika didukung oleh bukti-bukti yang jelas, seperti itu. Itu ya, jadi semua pencatatan apapun itu, semua bukti transaksi, semua lampiran, semua harus jelas dan lengkap. Oke, ketiga. Pengasuransian kekayaan dan karyawan perusahaan. Ini sudah cukup jelas, saya tidak jelaskan lagi. Nomor 4, pemisahan pencatatan dan penyimpanan aktiva. Ini biasanya yang simpan aktiva, dia yang nyimpan barang-barangnya. Tapi perlu satu orang lagi yang mencatatnya. Jadi simpelnya gini deh, ada bagian gudang nih. Anggapanlah aktiva kita ada beberapa aktiva tetap yang disimpan di gudang. Nah, yang bertugas untuk menghandle lah aktiva tersebut tidak boleh hanya satu orang, ya. Jadi minimal 2 orang. Orang yang pertama dia yang memegang administrasinya. Jadi dia mencatat barang keluar masuk, aktiva yang dipakai, aktiva yang kembali, seperti itu. Dan orang kedua dia yang bertugas untuk mengurus aktivanya, fisiknya. Jadi apakah aktiva yang mau dikeluarkan, dia yang bawa nanti, dia yang keluar, seperti itu. Kenapa harus dipisah? Karena kalau hanya satu orang, itu akan sangat rentan terjadinya manipulasi data. Oke, poin kelima, pemisahan tanggung jawab atas transaksi yang berkaitan.
Ini kurang lebih seperti yang tadi udah dijelaskan. Tanggung jawab masing-masing masing-masing orang itu harus jelas. Kemudian tidak boleh ada yang tumpang tindih. Nah, di sini dikatakan pemisahan tanggung jawab atas transaksi yang berkaitan. Misalnya ada satu transaksi deh, transaksi keuangan misalnya. Kalau kita mau bayar sesuatu, jangan semuanya itu dihandle oleh satu orang. Sebagai contoh, orang yang pertama, ini orang keuangan, jadi ada sesuatu yang perlu dibayar nih. Nah, dialah yang bertugas mengajukan pembayaran ke direksi, ke direktur misalnya. Oke, kemudian pengajuannya di ACC, disetujui, di approve. Kemudian si orang ini balik lagi ke tempat keuangan atau ke kasir lah, minta uangnya. Setelah uang diberikan oleh kasir, nah orang ini baru pergi ke bank, baru menyetorkan uang tersebut. Oke, kalau kalian perhatikan di sini terjadi interaksi antar tiga orang malahan. Yang pertama si pengaju, itu orang keuangan. Yang kedua itu yang mengotorisasi, yaitu direktur. Orang ketiga itu yang memegang uang atau yang memberikan uang, si kasir. Gitu. Jadi nantinya yang catat ada uang keluar kan si kasir nih. Sehingga masing-masing orang ini punya masing-masing peran yang berbeda. Ada yang tugasnya mengajukan, kemudian pergi ke bank, ada yang tugasnya mengotorisasi, dan ada yang tugasnya untuk memberikan uang dan mencatatnya ke dalam bukti transaksi, seperti itu. Oke. Yang keenam, pemakaian peralatan mekanis bila memungkinkan. Misalnya kita mau hitung duit pakai mesin penghitung uang, tidak hitung manual. Kenapa? Karena rentan human error-nya tinggi dibandingkan pakai mesin penghitung uang, seperti itu. Yang ketujuh, pelaksanaan pemeriksaan secara independen. Jadi harus sering-sering diaudit, harus sering-sering diopname, sehingga jelas. Misalnya contoh yang pegang uang deh, setiap akhir bulan atau setiap akhir minggu, uang yang dipegang sama kasir harus diperiksa oleh seseorang. Apakah itu auditor, apakah itu manajer. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk memastikan uang yang dipegang sama si kasir sesuai dengan yang dicatat. Jadi jangan sampai berdasarkan versi catatan, si kasir punya uang 100.000. Ternyata uang yang asli atau uang fisiknya yang di dompetnya atau di kasnya si kasir ini cuma sisa 50.000. Berarti kan ada selisih 50.000. Nah, kemana uangnya? Ya, bisa jadi dipakai untuk keperluan pribadi atau lain sebagainya. Udah menyimpang. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk materi kas kecil. Jadi di video kali ini saya akan menyampaikan dulu untuk materi kas kecil. Di video yang berikutnya baru menyusul materi yang rekonsiliasi bank. Oke, saya mulai dari kas kecil. Dari bahasanya aja udah kas kecil. Jadi ada yang namanya kas kecil, ada yang namanya kas induk. Kalau kas induk itu biasanya kalau bisa kita bedakan dengan cara gimana? Kalau kas induk itu cenderung kas pusat. Jadi itu kas yang paling utama, kas yang paling tinggi. Dipegang oleh orang yang ada di pusat lah, bisa dibilang seperti itu. Oke? Dan nominalnya cenderung besar biasanya. Oke? Nah, itu kalau kas induk. Nah, ada lagi yang namanya kas kecil. Jadi, kas kecil ini lahir karena adanya kas induk. Jadi, uang yang kas induk nih kan banyak nih. Jadi, si kas induk mendistribusikan uangnya kepada beberapa kas kecil. Jadi, misalnya ada orang pertama dikasih 2 juta, orang yang kedua 2 juta, orang yang ketiga 3 juta. Tujuannya apa? Agar kegiatan operasional itu bisa lebih diringankan. Jadi nggak semuanya berpusat kepada kas induk. Ada hal-hal kecil yang bisa ditangani oleh kas kecil seperti itu. Tapi untuk prakteknya di perusahaan sangat-sangat tergantung kepada perusahaan itu sendiri. Ada yang kas kecilnya hanya dipegang 1 orang, 2 orang, ada yang sampai beberapa orang. Misalnya yang kantornya ada di Kalimantan, tapi dia punya project itu di luar Kalimantan, ada di Jawa, ada di Papua, ada di Sumatera. Otomatis mau nggak mau mereka punya kas kecil mereka masing-masing, seperti itu. Ya, intinya tergantung kebijakan perusahaan, tergantung skalanya perusahaan seperti apa. Ya, jadi seperti itu. Nggak semua perusahaan menerapkan yang namanya kas kecil, tapi ya pasti ada yang menerapkan kas kecil, cuman nggak semuanya. Oke, saya langsung masuk ke pembahasan.
Saya bacakan yang di screen. Apa itu kas kecil? Jadi sedikit penjelasan dari saya. Kas kecil adalah dana yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Karena memang namanya aja udah kas kecil, berarti itu digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Tidak ekonomis bila dibayar dengan cek dan relatif rutin. Oke, tidak ekonomis bila dibayar dengan cek dan relatif rutin. Nggak mungkin dong kita mau bayar iuran sampah misalnya, sampah bulanan. Kita mau bayar orang ini 100.000. Ya, masa sih kita bayar orang ini pakai sebuah cek bertuliskan 100.000 kan? Sangat mubazir, sangat disayangkan, tidak efektif, tidak efisien seperti itu. Ya, jadi untuk pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya kecil itu kita bayarkan aja pakai uang cash, pakai uang tunai. Lewat mana? Yaitu lewat kas kecil seperti itu. Itu maksudnya ya. Dan relatif rutin. Jadi untuk hal-hal yang rutin tiap bulan pasti keluar, contohnya kayak tadi iuran sampah, iuran jaga malam, itu kan pasti keluar tuh. Nah, pas kita membayarkan uang ini, pas kita membayarkan iuran ini, ya pakainya kas kecil. Kayak gitu. Oke. Poin berikutnya, dana ini diserahkan kepada kasir kas kecil yang bertanggung jawab terhadap pembayaran yang menggunakan kas kecil. Jumlah kas kecil ditetapkan berdasarkan kebijakan perusahaan. Oke, jadi ditetapkan berdasarkan kebijakan perusahaan. Contoh, ditetapkan, pokoknya kas kecil kita limitnya adalah 5 juta. Berarti, kas kecil yang bakal dimiliki sama perusahaan itu paling banyak, maksimal 5 juta. Nanti kalau dipakai, habis nih, dia bakal diisi kembali ke nominal 5 juta lagi, seperti itu. Jadi kalau isi ulang, pokoknya maksimal 5 juta total saldonya. Oke, kemudian, dan tidak akan berubah. Jadi kalau memang ditetapkan 5 juta ya maksimal dia pegangin cuma 5 juta. Kayak gitu. Kecuali ada perubahan kebijakan dari pihak manajemen. Misalnya tiba-tiba dikatakan, oh kayaknya 5 juta nggak cukup nih sebulan nih. Tambah lagi deh 2 juta. Nah itu berarti ada kebijakan yang baru dari pihak manajemen. Jika jumlah kas kecil berkurang, kasir akan meminta agar dana ini diisi kembali atau ditambah. Jadi nanti setelah kas kecil yang dikasihkan, dipakai nih, kan berkurang nih jumlahnya. Nah, setelah berkurang, apakah mendekati jika kas kecilnya dirasa sudah mau habis nih, kita ajukan deh untuk isi kembali uangnya. Atau secara berkala, tiap akhir bulan kita minta isi kembali. Itu tergantung kepada perusahaan. Tapi yang jelas, kalau sudah berkurang, nantinya kita bakal minta pengajuan untuk diisi kembali kas kecil yang kita punya. Kayak gitu. Kalau kita punya kas kecil 2 juta, kepakainya 1,5 juta, ya udah kita minta isi kembali 1,5 juta. Kayak gitu. Oke, lanjut. Pengendalian atas dana kas kecil ini dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, A. Menunjuk seorang karyawan sebagai petugas yang mencatat dan mengurus kas kecil. Jadi dipisahkan mana yang kas induk, mana yang kas kecil. Oke, lanjut. B. Pengeluaran-pengeluaran dilakukan dengan membuat bukti pengeluaran kas kecil. Jadi setiap pengeluaran yang terjadi, itu harus ada buktinya. Contoh, apakah itu berupa kwitansi, berupa bukti transfer, seperti itu. Jadi selalu ada bukti pengeluarannya. Nggak boleh hanya bilang, ini untuk bayar si A 500.000. Buktinya apa? Nggak ada ya. Nggak mungkin seperti itu. Ya, jadi tidak mungkin seperti itu. Karena kalau kayak gitu ya tinggal sebut aja. Mau ambil duit berapa, 1 juta, 2 juta, sebutin aja. Bisa cair uangnya. Berarti pengendaliannya sangat-sangat lemah. Seperti itu. Lanjut, poin yang C. Mengisi kembali dana kas kecil dalam jumlah yang sama dengan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan. Ini perlu diingat ya. Pokoknya, kalau kamu punya uang 2 juta, pakai 1,5 juta, berarti nanti yang kamu ajukan untuk diisi kembali adalah 1,5 juta. Kenapa? Karena kita punya uang 2 juta, pakai 1,5 juta, berarti sisanya kan 500.000. Nah, kita ajukan untuk isi kembali. Berapa? Yaitu kita isinya 1,5 juta. Sehingga saldo yang sebelumnya kita punya, yaitu sisa 500.000, ditambah dengan pengisian kembali ini 1,5 juta. Maka saldonya akan kembali menjadi 2 juta lagi. Seperti itu. Jadi, intinya limitnya adalah 2 juta. Maksimal 2 juta. Tidak bisa lebih dari itu. Kecuali ada kebijakan yang baru. Oke, lanjut poin yang D.
sebelum dilakukan pengisian dana kembali, pejabat yang berwenang berhak untuk memeriksa terlebih dahulu bukti-bukti pengeluaran kas. Pengeluaran kas kecil. Ini ada typo sedikit, tolong dikoreksi aja. Jadi, setiap kali kita minta isi kembali, nah, itu harus dilakukan pemeriksaan. Kamu punya uang 2 juta, kata kamu kepakainya 1,5 juta. Berarti harusnya sisa 500.000 uang yang kamu miliki. Nah, si pejabat yang berwenang, dia mengecek, benar nggak kamu punyanya atau saldo yang tersisa adalah 500.000. Kalau benar ya udah, berarti isinya adalah 1,5 juta. Kalau tidak benar, berarti kan akan dilakukan perhitungan kembali. Jadi pasti ada selisih, dicari selisihnya berapa, kemudian ya nanti bakal disetorkan untuk selisihnya tersebut. Oke, saya lanjut. Nah, ini yang paling penting, kita belajar accounting, berarti kita belajar jurnal-menjurnal. Jadi ada 2 metode pencatatan dalam pengelolaan kas kecil ini. Yang pertama adalah metode impress atau metode tetap. Kalau susah bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa. Jadi yang pertama adalah metode tetap, yang kedua adalah metode berubah-ubah. Oke, nama metode ini, satu metode tetap, kedua metode berubah-ubah. Nah, kenapa dinamai seperti itu? Jadi, penamaan metode ini dipandang dari sudut si kas kecil. Oke, kalau metode tetap, secara buku besar, nanti saldo si kas kecil itu tidak pernah berubah. Ya, jadi nanti bakal ketahuan ada pembedaannya di jurnal. Jadi intinya gini, kalau metode tetap, si kas induk bakal, pada awalnya kas induk memberikan sejumlah kas kepada si kas kecil, misalnya 2 juta. Oke, si kas kecil kalau ada pakai uang nih, harusnya kan dia lapor nih ke si kas induk atau ke kantor utamanya, kantor pusatnya lah. Harusnya dia lapor. Oke, kalau pakai metode tetap, itu si kas kecilnya tidak akan melaporkan semua pengeluaran dia pada saat pengeluaran itu terjadi. Jadi, sepertinya akan lebih gampang kalau pakai ilustrasi deh. Jadi, saya sambil jelaskan nanti via ilustrasinya aja. Oke, yang pertama saya akan ilustrasikan untuk si metode tetap. Ini ada satu ilustrasi sedikit, ilustrasi kecil. Asumsikan uang jajannya itu adalah kas kecil. Jadi saya pakai ilustrasi yang lebih menggampangkan kalian. Nah, ini ada si bapak sama si anak. Oke, paling simpel gitu, ada si bapak sama si anaknya. Ini metode tetap ya. Jadi tanggal 1, si bapak kasih uang jajan ke si anaknya, yaitu 200.000. Nah, uang jajan ini adalah kas kecil, kalau bahasanya kita. Cuman ya biar lebih gampang, anggapanlah ini adalah uang jajan. Oke, nah si anak terima nih, di tanggal 1 dia terima uang jajan 200.000. Kemudian tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, dan seterusnya, dia pakai nih uangnya untuk jajan. Tapi dia nggak lapor ke bapaknya. Kayak gitu. Jadi setiap pengeluarannya itu tidak dilaporkan pada si ayahnya atau kepada kas induk, kepada kas pusatnya. Nah, jadi apakah tidak dilaporkan, Pak? Ya tidak gitu juga. Suatu saat pasti akan dilaporkan. Nah, suatu saatnya kapan? Yaitu pada saat si anak minta uang jajan kepada bapaknya lagi. Ataupun dalam bahasa lainnya, pengeluaran tersebut akan dilaporkan jika si kas kecil biasanya jumlahnya udah sedikit. Nah, dia minta kas induk isi kembali dong uang saya udah kepake nih sekian gitu. Nah, saat pengajuan pengisian kembali dana kas kecil tersebut, maka semua pengeluaran itu wajib dilaporkan. Ya, sekalian ya, jadi gini, sistemnya saya lapor nih, saya pakai segini, isiin kembali dong kayak gitu. Jadi harus lapor dulu dia kepake berapa duit, baru nanti bakal diisikan kembali. Sama halnya dengan ilustrasi ini, jadi si anak dapat duit 200.000 pada awalnya, kemudian dijajanin 150.000, tapi nggak lapor ke bapaknya. Nah, ujung-ujungnya di akhir bulan, itu tanggal 30, karena uang si anak sisa 50.000 rupiah, dia merasa uangnya sudah menipis,
Dia minta lagi nih kepada bapaknya, "Pak, minta uang jajan lagi dong." Oke, bertanyalah si bapaknya, "Kamu emang pakainya kemana aja uang ini? Kok 150.000 hilang begitu aja? Maksudnya habis begitu aja?" Nah, dilaporkanlah semua pengeluarannya untuk jajan sebesar 150.000. Misalnya ada beli es krim, ada beli isi bensin misalnya, atau lain sebagainya. Nah, setelah dilaporkan, kemudian ya ayahnya mengisikan kembali atau memberikan kembali uang jajannya. Jadi diisi lagi sebesar yang terpakai. Ingat ya, sebesar yang terpakai, yaitu 150.000. Seperti itu. Oke, simpelnya kayak gitulah. Nah, kenapa dikatakan metode tetap? Karena nanti pada saat menjurnal, pada pemberian uang jajan ini, pas pertama pembentukan kas kecil, kita akan menjurnal kas kecil pada kas. Nah, berikutnya, kalau misalnya ada jurnal ini, jurnal itu, kita sudah tidak melibatkan kas kecil lagi, kecuali hanya untuk penyesuaian. Jadi, secara buku besar, saldo si kas kecil akan selalu 200.000, nggak pernah berubah, kecuali kena penyesuaian. Oke, lanjut. Itu metode tetap. Nah, sekarang kita lanjut ke metode fluktuatif. Fluktuasi atau metode yang berubah-ubah. Masih sama, asumsi uang jajan adalah kas kecil. Jadi ada bapak sama anaknya lagi. Tanggal 1, bapaknya kasih uang jajan 200.000. Nah, si anak setiap kali pakai uang, dia selalu lapor ke bapaknya. Jadi si bapaknya update nih. Awalnya kasih 200.000. Tanggal 2 dia beli pulsa 50.000. Berarti sisa saldo 150.000. Berubah saldonya. Tanggal 3 dia beli snack nih 5.000. Berarti berubah lagi saldonya menjadi 145.000. Tanggal 5, si anak lapor lagi, "Pak, saya isi bensin 20.000. Berarti saldonya berubah lagi menjadi 125.000. Nah, dikatakan metode berubah-ubah karena saldonya ini selalu berubah. Jadi si ayahnya selalu update tentang saldo si anak. Jadi si ayahnya tahu, uang jajannya berubah terus nih, dari 200, sisa 150, sisa 145.000, sisa 125.000, seperti itu. Oke, jadi semua pengeluaran selalu dilaporkan kepada ayahnya pada saat pengeluaran itu terjadi. Bukan pada saat mau minta uang jajan, bukan. Tapi pada saat pengeluaran itu terjadi. Nah, agar si ayah update terus tentang sisa uang jajan si anak. Nah, ini ilustrasinya kurang lebih seperti itulah. Jadi antara kas kecil sama kas induk. Kalau di sini berarti si ayahnya itu di posisi kas induk. Kalau si anak di posisi kas kecil. Oke. Jadi itu ada 2 metode. Nah, untuk penjurnalan ini sudah saya sajikan sebuah tabel lah. Kalau transaksinya seperti ini, kalau metode impress catatannya gimana? Kalau metode fluktuasi catatannya seperti apa? Oke, saya jelasin sedikit. Kalau saat pembentukan kas kecil, jadi pada saat awal-awal sekali, saat si ayah kasih si anak uang 2 juta. Berarti kan uang si anak ini bertambah 2 juta, itu kas kecil, sebelah debit. Dan sebelah kreditnya berarti kas induk atau kas aja juga nggak masalah. Berarti uang si bapak itu berkurang 2 juta. Nah, sama halnya dengan metode fluktuasi, itu juga sama. Tidak ada perbedaan. Lanjut. Itu pembentukan. Ini kedua, penggunaan. Kalau misalnya ada penggunaan untuk uang jajan tersebut, jadi si kas kecil nih, kas kecilnya atau uang jajannya kita pakai untuk beli A, beli B, beli C. Ingat, kalau metode impress, pada saat ada penggunaan kas kecil, itu tidak dilaporkan. Jadi itu no entry, tidak ada jurnalnya. Nah, berbeda dengan metode yang fluktuasi, setiap kali ada pengeluaran, itu langsung dicatat. Oke, langsung dicatat di jurnal. Tergantung dengan apa transaksi tersebut. Misalnya beli es krim deh, berarti biaya beban konsumsi sekian pada kas kecil. Kas kecilnya berkurang. Bukan kas induk ya, tapi kas kecil. Lanjut. Beli bensin deh, berarti beban BBM 20.000 pada kas kecil 20.000. Nah, berarti kan si kas kecilnya pertama ada di sini.
saat pembentukan, kemudian berkurang di sebelah kredit saat dipakai, berkurang di sebelah kredit saat dipakai, seperti itu. Lanjut. Nah, ini pengisian kembali kas kecil. Saat kita minta lagi nih, udah dipakai uangnya, kita minta isi ulang. Oke, si metode impress, dia bakal melaporkan semua bebannya pada waktu yang bersamaan. Jadi misalnya tanggal 30 saya mau mengajukan pengisian kembali. Nah, di tanggal 30 itu kita bikin satu jurnal yang terdiri dari beban-beban yang kita bayarkan. Jadi gabung ke satu jurnal. Misalnya ada ini beban BBM 20.000, beban konsumsi, beli es krim tadi 50.000 misalnya pada kas. Kenapa di sini kas? Karena ingat kalau mengisi kembali berarti kan siapa yang mengisi? Yaitu si kas induk kasih uang lagi ke kas kecil. Berarti uang kas induk yang berkurang karena uang kas induk dikasihkan ke kas kecil. Berarti sebelah kredit itu kas induk yang berkurang. Sebelah debitnya adalah beban-beban yang dikeluarkan sama si kas kecil. Beda halnya dengan metode fluktuasi, karena si metode fluktuasi sebelum-sebelumnya saat pengeluaran terjadi, mereka sudah menjurnal bahwa kas kecilnya berkurang. Nih, ada dua nih, kas kecilnya berkurang. Oke, maka pada saat pengisian kembali kas kecil, dia tidak perlu laporkan lagi bebannya. Kan sebelumnya sudah dilaporkan, jadi kali ini nggak usah lapor lagi. Tinggal isi aja. Berarti misalnya kas kecilnya mau isi 1.500.000, berarti kas kecil bertambah 1.500.000 dan kas induk berkurang 1.500.000. Seperti itu. Oke. Ya, jadi seperti itu. Bedakan ya, sebelah debitnya apa, sebelah kreditnya apa. Jadi kalau metode impress, dari pembentukan sampai pengisian kembali, yang muncul kas kecil hanya pada saat awal. Pada saat pembentukan kas kecil doang. Namun kalau untuk metode fluktuasi, kas kecil akan sering muncul akunnya. Baik saat pembentukan, pada saat pada saat pengeluaran kas kecil, penggunaan, maupun pada saat pengisian kembali kas kecil. Itu akan muncul kas kecil terus akunnya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah jurnal penyesuaian. Oke. Kalau untuk metode fluktuasi itu tidak perlu dibikin jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena saldo kas kecil itu selalu update. Karena kas kecil selalu dilaporkan pada setiap terjadinya pengeluaran. Jadi tidak perlu dibikin jurnal penyesuaian. Otomatis pembalik juga tidak perlu. Nah, untuk metode impress itu tergantung. Misalnya, sampai akhir bulan, uang kamu kan awalnya kamu punya 2 juta. Sampai akhir bulan ternyata kamu ada kepake 200.000. Nah, kamu udah pakai 200.000 tapi kamu belum ajukan pengisian kembali kas kecil. Otomatis kan kamu belum si bapak nih, si ayahnya atau si kas induk, dia belum tahu dong si kas kecil pakai uang kemana aja. Nah, oleh karena itu pada saat setiap akhir bulan si kas kecil harus laporkan kepada kas induk. Uangnya sisa berapa, pengeluarannya kemana. Ya, jadi sisa kasnya berapa duit dan pengeluarannya itu kemana aja. Jadi itu untuk dicatat oleh accounting, bukan untuk pengajuan pengisian kembali. Itu untuk dicatat oleh accounting. Ya, tujuannya apa? Agar saldo kas kecil itu sesuai dengan saldo yang seharusnya. Misalnya yang tercatat adalah di sini 2 juta nih pada awalnya. Ternyata sampai akhir bulan itu hanya sisa 1.500.000. Berarti harus disesuaikan untuk saldo kas kecil. Kita harus kurangi 500.000. Berarti kan kita catat ada yang namanya beban-beban, sekian-sekian lah misalnya, pada kas kecil. Berarti saldo kas kecil kita itu disesuaikan. Ya awalnya 2 juta, ternyata kepake 500.000. Maka oleh accounting harus dicatat bahwa saldonya itu menjadi 1.500.000. Caranya gimana? Yaitu caranya kita bikin jurnal penyesuaian. Sehingga saldo kas kecil bisa kita sesuaikan menjadi 1.500.000. Oke. Kalau ada jurnal penyesuaian, otomatis ada yang namanya jurnal pembalik. Ya, hanya membalik jurnal yang ada di penyesuaian aja sih. Gitu. Oke. Itu overall seperti itu untuk jurnalnya. Nah, kalau misalnya ada penambahan jumlah kas kecil, ataupun ada pengurangan jumlah kas kecil, nah, jurnalnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau tambah kas kecil ya, kas kecil kita bertambah sebelah debit,
berarti kas induk yang berkurang sebelah kredit. Sebaliknya, untuk pengurangan jumlah kas kecil, berarti kas kecil kita berkurang di sebelah kredit, kas induk bertambah di sebelah debit. Ini itu apa, Pak? Jadi penambahan atau pengurangan ini adalah yang tadi, yang dikatakan jika ada perubahan kebijakan dari perusahaan. Misalnya ditentukan jumlah jumlah kas kecil 2 juta, ternyata bulan depan dirasa kurang nih. Kayaknya harus tambah 1 juta lagi deh. Berarti kita tambahin. Itu namanya penambahan jumlah kas kecil. Limitnya kita naikin jadi 3 juta. Berarti kan kita setorkan lagi. Yang awalnya sudah punya 2 juta, kita tambahin 1 juta lagi. Berarti jurnalnya adalah kas kecil pada kas sebesar 1 juta. Seperti itu. Ya, saya lanjut. Nah, gimana ceritanya kalau pada saat pengisian kembali kas kecil, fisik kas kecil kan diperiksa nih. Ternyata ada selisih. Tekor misalnya, yang kita catat harusnya sisa 1.500.000. Kok pas hitung uangnya cuma 1.400.000 ya? Berarti kurang dong uang saya. Nah, itu namanya selisih kas. Jadi, selisih kas di sini tergantung. Apakah kamu selisih lebih atau selisih kurang? Jadi gini deh, kita ambil yang paling pertama. Jika saldo catatan kas kecil lebih besar daripada fisik uang kas kecil, yang kamu catat seharusnya sisa kas kecil kamu adalah 1.500.000. Ternyata sekali hitung nih, uangmu itu sisa fisiknya ya, kita hitung fisik uangnya ya, sisa 1.400.000 doang. Berarti saya kurang dong, ada hilang dong uangnya 100.000. Nah, itu namanya selisih kurang. Jika seperti itu, maka pada saat setiap pengisian kembali kas kecil, kita akan menjurnal selisih kas sebelah debit, sebelah kredit adalah kas. Jadi selisih 100.000 itu akan si kas induk yang nombok lah, seperti itu. Jadi si kas induk yang menebus si selisih uang ini sebesar 100.000. Nah, gimana kalau sebaliknya? Uangnya lebih. Harusnya 1.500.000, pas hitung duitnya ternyata ada 1.600.000. Berarti kan lebih 100.000. Berarti kelebihan tersebut dikembalikan kepada kas induk. Berarti kas induk sebelah debit 100.000, selisih kas sebelah kredit. Kayak gitu. Oke. Nah, cara hitung selisih kasnya gimana? Itu terserah kalian, yang penting kalian bisa hitung aja. Kira-kira ada selisih berapa. Bagi yang nggak bisa hitung, silakan ikuti perhitungan yang di sini. Jadi saldo awal kita berapa, kurangi sama pengeluaran kita, dapatlah jumlah saldo akhir yang seharusnya. Kemudian dikurangi dengan saldo akhir kas kecil yang ada atau yang berdasarkan perhitungan fisik ya tadi. Dapatlah selisih kurang atau lebih. Oke, ini kurang dalam kurung lebih. Kalau misalnya di sininya hasilnya positif berarti kurang. Kalau di sini hasilnya ada dalam kurung atau negatif berarti itu lebih. Kayak gitu aja. Tapi ini perhitungannya tidak dipatok mati, terserah kalian mau hitungnya kayak gimana, seenaknya kalian aja. Yang penting hitungannya benar. Oke, satu poin yang perlu diingat, untuk selisih kas itu tidak akan muncul di soal. Jadi maksudnya nggak mungkin muncul satu baris sendiri transaksi untuk selisih kas, nggak. Jadi kalian harus ingat, pokoknya setiap pengisian kembali kas kecil, kalian harus hitung. Dia ada selisih kas nggak? Jadi selisih kas ini selalu identik dengan pengisian kembali kas kecil, ataupun pada saat penyesuaian. Oke. Baik, di sini ada contoh soal. Jadi saya akan membahas satu contoh soal ini sebelum kalian masuk ke latihan soal. Oke, saya akan pisah untuk videonya. Jadi silakan lanjutkan di video berikutnya agar bisa lebih konsen. Jadi untuk contoh soal ini akan saya pisah di video yang tersendiri. Oke, nanti silakan dilanjutkan untuk dilanjutkan untuk menonton video pembahasan untuk contoh soalnya. Oke, saya akhiri video ini sampai di sini. Terima kasih.